Oke. Jadi selamat pagi kepada Bapak, Abang dan Teman. Jadi perkenalkan saya dari kelompok ahli 5 bernama Arif Suruh Pak Dede. Ya, Aristo Herman. Dan kami akan mempresentasikan hasil dari kasus yang kami ini kerja. Nah, ini adalah kasus pertama kali, yaitu satu produk identitas 2. Jadi pertama itu ada sebuah segitiga besar, yang dimana nanti, nah inilah bagian-bagian dari segitiga itu. Ke kasus ini. Jadi kita membagi, jadi kita membentuk di dua sudut. Yang pertama itu beta sama alfa. Nah ini sudut alfa dan ini adalah sudut beta. Jadi yang nah, jadi ini ada sudut alfa, ini beta, dan panjang sisi yang ini memiliki panjang sisi yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama kaki karena memiliki dua sisi sama panjang. Nah, jadi kita melanjut ke sudut alfa. Sudut alfa memiliki dua sudut di sini. Memiliki persamaan alfa alfa. Nah, kenapa memiliki persamaan sudut alfa? Dikarenakan ini adalah sebuah segitiga. Jika kita menggambar ini adalah sebuah segitiga. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat dan ini juga membentuk sudut 90 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sudut di sini bakal sama-sama sudut yang di sini. Sekarang kita mau meninjau dari sudut beta terlebih dahulu. Nah, ini adalah sudut beta. Kita mau meninjau persamaan di sekitar sudut beta. Nah, persamaan yang di sekitar sudut beta itu yang kita menggunakan aturan trigonometri. Yang pertama adalah cos beta. Cos beta itu rumusnya adalah samping per miring. Karena kan ini kan memiliki miring yang panjangnya 1. Dan ini adalah depan, ini samping. Jadi cos beta itu sama dengan sisi samping per miring. Karena miringnya bernilai 1, maka cos beta itu, maka sisi miring ini sama dengan cos beta. Itu yang dijelaskan. Selanjutnya adalah sin beta. Sin beta memiliki rumus depan per samping. Nah, depannya si sudut beta ini, yang ini bagian ini memiliki ini sisi depan ini memiliki sisi yang sama, yaitu 1. Jadi sin beta sama dengan sisi depan per 1. Nah, berarti sisi depan ini dapat disimpulkan bahwa persamaan sisi depan ini adalah sin beta. Kenapa di sini kita menggunakan sin beta? Dikarenakan dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah persegi panjang dengan memiliki panjang sisi yang sama. Jadi karena ini dari telah kita temukan sin beta, maka panjang sisinya ini juga maka sama dengan sisi yang turunnya, yaitu segitiga juga. Nah, selanjutnya kita mau meninjau sudut alfa. Sudut alfa tersebut yang telah kita jelaskan bahwa ini adalah satu segitiga yang utuh dan dibagi dua, makanya mempunyai dua sudut alfa yang memiliki sudut yang sama panjang, sama besar. Jadi kita akan meninjau persamaan sisi di dekat sudut alfa. Nah, pertama-tama kita menggunakan aturan trigonometri sin alfa. Nah, sin alfa itu rumusnya depan per miring. Nah, ini adalah sudut alfa yang kita tinjau pertama terlebih dahulu. Nah, sudut alfa ini depan per miring. Berarti depannya sudut alfa adalah sisi ini. Sisi yang panjang ini, namun tidak sampai bawah, namun setengah ini. Jadi sudut alfa ini membentuk persamaan depan per miring. Karena miring ini bernilai 1 panjangnya, maka persamaan dari sisi depan ini disebut sin alfa. Nah, kita lanjutkan lagi ke aturan trigonometri cos alfa. Nah, cos alfa memiliki rumus samping per miring. Nah, samping dari sudut alfa ini adalah miring. Nah,
sudut ini memiliki panjang cos alfa karena samping panjang panjang sisinya bisa samping miring, panjang sisi miringnya itu kan nilai sama dengan satu, maka cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Sisi miringnya kan satu, jadi cos alfa sama dengan sisi miring. Jadi persamaan sisi ini samping ini adalah cos alfa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena ini membentuk seperti persegi panjang, nah makanya dari sini sin beta, maka ini sin beta juga. Ini cos alfa, maka ini juga cos alfa juga. Nah, sekarang kita mau meninjau sudut-sudut yang berada di dalam segitiga ini. Nah, pertama-tama, PB, kembali dulu PB. Nah, kan diketahui bahwa di sini alfa, maka garis lurus ini kita mau mencari sudut yang ini. Nah, sudut yang ini kita cari menggunakan karakteristik garis lurus. Nah, karakteristik garis lurus itu membentuk sudut 180 derajat. Nah, karena di sini alfa, maka kita mau mencari ini, maka kita perlu menselisihkannya, yaitu 180 derajat sama dengan alfa tambah kita anggap ini adalah sisi x. Maka x sama dengan 180 derajat per alfa. Nah, sekarang kita mau mencari sudut segitiga ini, sudut dari persamaan sudut dari segitiga ini. Dengan mencari sudut ini yang kita misalkan x, kita menggunakan karakteristik segitiga, yaitu jumlah sudut segitiga itu yaitu 180 derajat. Jadi kan yang di sudut yang ini besarannya beta, yang ini 180 derajat per alfa. Jadi mau mencari ini menggunakan karakteristik yang jelaskan di sini. 180 derajat sama dengan beta tambah 180 derajat kurang alfa ditambah sudut x. Nah, nanti akan kita peroleh x itu persamaannya alfa kurang beta. Nah, karena persamaan ini telah kita temui, karena kita mau mencari persamaan yang ini. Persamaan yang ini. Kenapa kita perlu mencari ini? Karena ini adalah satu sumbu garis lurus. Satu sumbu garis lurus, dan ini telah kita ketahui untuk mencari nilai sudut ini, maka kita menggunakan karakteristik garis lurus, yaitu total sudutnya 180 derajat. Maka nanti kan garis lurus itu membentuk sudut 180 derajat seperti ini. Nah, makanya untuk mencari nilai y, kita perlu menambahkan y tambah x. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, 180 derajat sama dengan x tambah y. X tambah y. X ini telah kita peroleh bahwa x sama dengan alfa kurang beta. Nah, untuk mencari y, tinggal kita substitusi bahwa y sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah beta. Nah, tadi kan telah kita cari bahwa nilai persamaan y sudut y ini adalah sama dengan 180 derajat per alfa tambah beta. Karena ini segitiga sama kaki, maka besar sudut di antara kaki tersebut bernilai sama. Maka kita dapat membagi duanya untuk mendapatkan persamaan nilai sudut yang sama. Nah, kita peroleh bahwa kita anggaplah kalau kita bagi dua, maka kita anggap ini y aksen. Persamaannya itu sama 180 derajat kurang alfa tambah beta tersebut. Nah, sekarang kita mau mencari persamaan sudut dari segitiga ini lagi. Nah, kita lihat bahwa dalam segitiga tersebut memiliki karakteristik bahwa membentuk siku-siku dan y-aksen dan juga sudut Z1 dengan memiliki sisi miring 1. Nah, kita perlu mencari persamaan sudut Z1 dengan cara menggunakan karakteristik segitiga, yaitu total sudutnya 180 derajat. Nah, 180 derajat sama 90 derajat tambah Z1 tambah 180 derajat kurang alfa tambah beta kedua. Nah, seperti yang dijelaskan tadi,
karakteristik sudut dari segitiga berjumlah 180 derajat. 90 derajat yaitu membentuk siku-siku. Dan tambah Z1. Z1 adalah sudut yang ingin kita cari. Ditambah 180 derajat kurang alfa tambah beta per 2 yaitu persamaan sudut di aksen. Nah, kita mulai nilai Z1 sama. Nah, satu kita cari sama sisi-sisi di sekitar sudut Z1 di sisi yang di samping maupun di depan. Jadi kita menggunakan aturan trigonometri yaitu cos dari sudut Z1 dan sin dari sudut Z1 dengan cos itu rumusnya yaitu sisi samping per miring. Karena kan sisi miring sama satu dan sisi samping yang ingin kita cari persamaannya, maka dapat kita simpulkan bahwa sisi samping ini sama dengan cos Z1. Nah, cos Z1 itu tadi kan sudah kita peroleh bahwa Z1 sama dengan alfa kurang beta. Jadi sisi samping itu sama dengan cos alfa kurang beta per 2. Nah, karena tadi yang saya jelaskan bahwa memiliki persamaan sudut yang sama besar, karena membentuk segitiga sama kaki, maka ini juga dapat kita simpulkan bahwa panjang sisi ini akan sama dengan panjang sisi ini, karena sudut yang di sini sama dengan sudut yang di Z1. Nah, jadi kita jumlahkan bahwa panjang dari bagian atas sampai ke bawah ini adalah 2 cos alfa kurang beta per 2. Nah, ini adalah persamaan-persamaan yang telah kita temukan semuanya. Persamaan sisi yang paling besar ini adalah 2 cos alfa kurang beta per 2, ini cos beta cos alfa sin beta sin alfa. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai dari sudut ini. Nah, untuk mencari sudut ini, kita mau menggunakan persamaan-persamaan yang telah kita temukan tadi. Yaitu contoh, sudut Z2 dan sudut beta. Jadi Z2 tadi telah kita peroleh bahwa Z2 itu sama dengan Z1. Persamaan dari Z2 itu alfa kurang beta per 2 ditambah beta. Alfa kurang beta per 2 ditambah beta sama dengan alfa ditambah beta. Nah, kita peroleh bahwa persamaan sudut ini adalah alfa tambah beta per 2. Sekarang kita mau meninjau lagi menggunakan aturan trigonometri. Karena sudut dari ini telah kita peroleh, persamaan sudut dari sini telah kita peroleh, yaitu alfa tambah beta per 2. Sekarang kita mau mencari menggunakan aturan trigonometri, yaitu cos dari sini. Nah, cos alfa tambah beta per 2, yaitu yang di sini, cos alfa tambah beta per 2, yaitu sisi samping per sisi miring. Kita menggunakan persamaan-persamaan yang telah kita temukan sebelum-sebelumnya. Contohnya yaitu cos beta dan cos alfa, sin beta dan sin alfa. Kita menggunakan aturan trigonometri yang pertama yaitu cos alfa tambah beta per 2. Nah, kita peroleh bahwa cos itu sisi samping per sisi miring. Nah, kita menggunakan cos sudut sini. Berarti sisi samping ini sisi samping ini, sisi miring ini dan sisi depan ini. Jadi kita menggunakan bahwa sisi samping itu adalah ini, cos alfa dan cos beta. Jadi panjang dari sisi samping ini adalah cos beta ditambah cos alfa. Dan panjang dari sisi miring itu adalah 2 cos alfa kurang beta per 2. Nah, disinilah tertulis bahwa persamaan yang kita jelaskan tadi. Cos alfa tambah beta per 2 yaitu sama begini. Dan sama dengan cos alfa tambah beta, cos alfa dan cos beta per 2 cos alfa kurang beta per 2. 2 cos alfa kurang beta per 2. Nah, di sini kita dapat membuktikan pembuktian yang pertama, yaitu cos alfa tambah beta per 2 sama cos alfa tambah beta per 2 cos alfa kurang beta per 2. Jadi 2 cos alfa kurang beta per 2 ini kita kali silang ke atas. Menjadi 2 cos alfa kurang beta per 2 dikali cos alfa tambah beta per 2 sama dengan cos alfa tambah beta. Sehingga kita memperoleh bahwa pembuktian pertama terbukti. Terima kasih Arif ya.
Yang kedua, misal Bentar, ya udah. Tahan dulu sampai situ. Oke, boleh duduk sebentar? Oke, jadi Bapak sebelum masuk ke yang kedua, Bapak mau sedikit sampaikan beberapa catatan ya. Yang pertama, terlihat bahwa mem- eh, PowerPoint yang disiapkan membuat Arif kesulitan untuk menyebutkan titik-titik. Ya, jadi nanti bisa diperbaiki di situ supaya jangan ada kata ini itu dan kata-kata yang petunjuk. Nah, itu kan harus bisa dilihat dari PowerPoint. Karena bayangkan kan waktu presentasi sekarang Arif bisa menunjukkan titik tersebut, tetapi nanti mungkin medianya kan belum tentu seperti ini penyajiannya kan gitu ya. Jadi perlu penamaan titik yang sesuai dan harus disesuaikan dengan isi yang ada di LKPD gitu. Jadi kalau di LKPD gunakan titik misalnya sudut DAC, maka disesuaikan dengan gambar itu adalah titik yang sama DAC gitu. Kemudian uh, tadi ada beberapa kata yang digunakan karakteristik mungkin boleh diganti dengan kata-kata yang lain seperti jumlah sudut dalam. Sampaikan aja apa istilahnya, misalnya jumlah dulu sudut dalam segitiga adalah sekian. Katakan aja isinya, nggak usah kita bilang karakteristiknya. Ke- Itu penting dilakukan ketika mempresentasikan kepada teman-teman kalian nanti juga. Kalian kan akan mempresentasikan kepada teman kalian ya. Di sana juga harus benar-benar spesifik seperti itu. Jangan sampai berbeda bahasanya nanti. Nanti kan ada proses revisi lagi ya untuk menyajikan presentasinya. Lalu ini Bapak minta langsung lanjut kepada Maihera. Mana Maihera? Silakan Maihera yang melanjutkan untuk presentasi kasus kedua. Silakan Maihera. Dua kami adalah defense product identity system. Nah, jadi ini adalah bangun data yang bakal saya buktikan untuk persamaan yang ada di sini yaitu cos beta kurang koma dengan 2 sin alpha kurang beta per 2 dikali sin alpha tambah beta per 2 dan sin alpha kurang sin beta sama dengan 2 sin alpha kurang beta per 2 kali cos alpha. Waktu kita mungkin 10 menit lagi ya. Ya. Ini adalah bisa juga ini gabungan bangun data segitiga dan segi panjang. Nah, di sini kita temukan bahwa garis segitiga ini, sisi segitiga yang ini sama dengan sisi segitiga yang ini. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga ini merupakan segitiga sama. Nah, ini kita misalkan sudut total dari segitiga yang ini merupakan sudut alfa. Bapak sarankan namakan aja sudut ABC improvisasi aja. B, C, dan D. Nah, jadi bentuk dari E. Dari segitiga A, E, dan D itu merupakan sudut alfa. Sedangkan sudut bentuk dari segitiga A, B, dan C itu merupakan sudut beta. Tadi sudah kita ketahui bahwa sisi yang dibentuk dari titik A dan titik C itu bernilai sama. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan dari tiap-tiap sisi yang ada di sekeliling sudut beta. Nah, sudut beta untuk sesuai dengan aturan trigonometri untuk mencari nilai cos itu rumusnya adalah sisi samping dan sisi miring. Sehingga cos dari Gunakan gambar Mona. Nggak usah harus gunakan apa yang tertulis di situ. Kamu kan udah punya gambar. Jangan gunakan kata samping dan miring itu tidak ada. Jadi gunakan aja gambarmu. Jadi tadi kamu kan sudah membayangkan titik-titik tadi kan?
lanjutkan menggunakan titik. Berarti apa? Silakan lanjutkan. Dalam AB dibagi sisi AC. Sehingga diperoleh nilai cos beta sama dengan AB per 1. Sekarang kita akan mencari nilai dari sin beta. Nah, nilai sin beta dapat kita peroleh dengan persamaan CB per AC. Sehingga dapat diperoleh bahwa sin beta sama dengan CB per 1. Sehingga nilai di sisi AB adalah cos beta dan nilai di sisi BC sama dengan CB. Sekarang dengan cara kita menarik garis tegak lurus dari titik B terhadap AC, kita akan memperoleh bangun datar segitiga sama kaki. Caranya gimana tadi? Prosedurnya? Harusnya B tegak lurus. Lalu gunakan jangka, kita akan meletakkan ujung jarum di titik A, Iya. lalu ujung pensil di titik B, lalu membuat suatu busur segitiga. Nah, di titik perpotongan antara garis yang dibuat oleh dari titik B yang tegak lurus terhadap AC itu akan memotong busur segitiga. Nah, titik yang dihasilkan itu adalah titik Namanya apa? G. D. Oke, next. Sehingga dibentuklah titik D, dan ketika kita menarik garis tegak lurus dari titik D terhadap AB, bentuk sisi siku-siku di titik E. Sehingga diperoleh pula sisi AD sama dengan sisi AC. Dikarenakan AD dan AC merupakan segitiga sama kaki. Lalu? Nah, sekarang kita akan memantau nilai sin dari alfa. Nilai sin dari alfa, seperti yang kita lihat di gambar, alfa merupakan sisi dari segitiga DAE. Sehingga kita dapat memperoleh nilai sin alfa dengan persamaan DE per AD. Dikarenakan nilai AD sama dengan 1, maka nilai sin A sama dengan DE per AD. Oke, baik. Dilanjut kepada Aristo. Silakan Aristo. Lalu kita dapat mencari nilai dari cos alpha, yaitu AE per AD. Berarti sisi sampingnya ini, sisi samping cos A ini sama dengan cos A, alpha. Lalu kita akan menarik garis yang tegak lurus terhadap garis CD. Kita garis titik ini adalah titik G, sehingga dan dari gambar kita dapat melihat bahwa sudut ADG sama dengan sudut ACG dan panjang DG sama dengan GC, sehingga kita dapat menentukan apa sudut besarnya sudut DAC. DAC merupakan DAE dikurang CAB. Kita dapat menentukan sudut CAD dengan mengurangkan sudut DAE dikurang sama sudut CAB. Dan kita ketahui bahwa sudut
DA itu adalah alfa dan sudut CAB itu adalah beta, sehingga diperoleh sudut DAC sama dengan alfa kurang beta. Dan sudut DAG sama dengan sudut DAG sama dengan sudut DAC, sehingga diperoleh bahwa DAG merupakan setengah dari nilai sudut DAC, sehingga diperoleh sudut DAG sama dengan alfa kurang beta per 2. Masukan Bapak adalah detail penjumlahan itu boleh dihilangkan. Yang membuat ini siapa? Mahera? Bukan? Hah? Ardita ya? Detailnya itu boleh dihilangkan step by step, yang malah lebih bagus yang tadi ya. Jadi kalau udah sampai pada ini, hilangkan aja langkah sebelumnya. Jadi dia harus menguasai teksnya itu. Jadi nggak banyak teks di situ muncul ya. Oke. Oke, mungkin seperti itu, coba di skip terus sampai di akhir, hasil akhirnya. Oke. Terus, terus. Oke. Lalu dengan kita mengetahui bahwa untuk DA beta per 2, sehingga kita dapat menentukan panjangnya DG dengan perbandingan trigonometri, yaitu kita menggunakan sin sudut DAG yang berarti DG per AD, dan kita mengetahui bahwa panjang AD sebetulnya 1, sehingga panjang DG adalah sin alfa kurang beta per 2. Dan kita ketahui bahwa sudut GAC sama dengan sudut DAG, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa panjang GC sama dengan GD, sehingga kita memperoleh panjang DC yaitu 2 sin alfa kurang beta per 2. Oke, baik. Terima kasih, Aristo. Pertanyaan paling penting dari kegiatan ini adalah poin utama dari proses drawingnya itu adalah untuk apa? Proses drawing itu perlu dijelaskan untuk apa, kira-kira? Ada yang bisa jawab? Untuk memvisualisasikan. Oke, baik. Nah, yang pertanyaan kedua, misalnya, ketika kita punya persamaan, terakhir kan kita lihat ya, kalian sudah meninjau aturan apa yang dipakai ketika kita melihat tadi itu cos alfa tambah beta per 2 sama dengan cos alfa tambah cos beta dibagi 2 cos alfa kurang beta per 2. Aturan apa yang dipakai di situ? Aturan trigonometri yang mana spesifiknya? Pada segitiga apa? Nah, jadi ketika kalian menjelaskan demikian, kalian harus spesifik mereferensikan dia. Jadi, aturan apa yang dipakai? Maka aturan trigonometri, perbandingan trigonometri apa, pada segitiga apa, yang siku-siku di mana. Nah, karena itu akan mempengaruhi penjelasan kalian, gitu ya. Lalu, di sini masih ada menggunakan aturan sinus. Aturan sinus itu apa sebenarnya? Apa isi aturan sinus? Nah, itu. Apakah memang itu digunakan pada pembuktian kalian? Itu ada dibuktikan, digunakan nggak pada pembuktian? Nah, kalian menuliskan di sini aturan sinus. Kira-kira sebenarnya di situ aturan apa? Apakah penggunaan aturan atau bagaimana? Menggunakan perbandingan trigonometri dasar. Trigonometri sinus. Perbandingan trigonometri yang digunakan bukan aturan sinus, karena aturan sinus adalah definisi yang berbeda pada konteks ini. Itu ya. Yang berikutnya adalah masukan Bapak untuk ini. Bapak melihat tadi
si Ardita udah sangat bagus PPT-nya. Hanya tadi kelihatan catatan Bapak adalah proses transisi itu harus dipersempit. Kelihatan tadi mereka agak lama menunggu. Jadi coba kalian bayangkan, tonton ulang proses ini. Nanti dari situ kamu bisa menilai itu harusnya berapa lama. Nah, dan dia juga boleh dalam satu sequence. Jadi mengkliknya itu bisa dalam satu sequence animasi gitu. Jadi nggak harus step by step. Jadi ketika itu dilakukan mungkin kalian sudah tahu habis itu apa yang mau bergerak kemana jadi satu sequence. Jadi ketika dia menjelaskan itu sambil bekerja sehingga akibatnya apa? Akan lebih fleksibel dia menjelaskan. Gitu ya. Lalu yang tadi yang Bapak lihat adalah masalah penamaan titik sejak awal sudah harus dibuat supaya nanti ketika di awal dan dia harus konsisten. Hal yang ketiga adalah kalian jangan lupa membuat cover dan silakan nanti ini diperbaiki dalam bentuk Word. Lalu satu lagi adalah yang lama jangan dihapus ya. Jadi biar kalian bisa melihat proses-prosesnya. Paham? Jadi kalian buat nanti dia satu dokumen Word dan PDF di dalam satu file. Silakan dibuat cover seperti apa. Kalian boleh meniru apa yang Bapak buat atau memberikan referensi yang berbeda. Jelas ya? Oke. Ini secara umum penggunaan equation-nya masih belum konsisten. Kadang dia miring, kadang nggak gunakan equation. Jadi saran Bapak disepakati aja. Satu aja jenis equation yang dipakai. Bahkan ketika dia di dalam teks, misalnya menggunakan melalui titik B. B-nya itu adalah titik, silakan dibuat dalam bentuk equation gitu. Supaya dia konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian ini draftnya, LKPD-nya masih belum ada informasi gambar. Memang disebutkan gambar 1 sampai gambar berapa, tetapi tidak ada informasi tentang gambarnya. Itu catatan Bapak dari sini. Kemudian penggunaan kata depan samping itu tidak boleh ada di sini ya. Dan penggunaan aturan trigonometri jangan penggunaan rumus trigonometri. Jadi dia bukan aturan tetapi formula. Ya, formula atau rumus penggunaan katanya, pilihan kata. Kemudian di sini ada beberapa kita akan sulit untuk berkomunikasi dengan kalian saat ini karena memang dia tidak menyertakan halaman pada proses pembuktian. Jadi di sini sebaiknya digunakan halaman sehingga ketika Bapak mengatakan misalnya coba perbaiki susun ulang kata-kata. Contoh kata-kata di sini adalah lalu selanjutnya kita perlu mencari persamaan sudut di sudut AFD. Nah, itu nggak perlu disebutkan. Langsung aja. Dari segitiga ini, perbandingan ini, lalu kita mencari besar, didapatkan ini. Kesimpulannya diperoleh sudut AFD. Jadi, ketika kalian menyampaikan di awal apa yang mau kalian cari, itu seperti men-spoiler kepada Bapak. Sehingga Bapak akan malas membaca sampai ke bawah. Jadi, biarkan aja di akhir kita tahu, oh ternyata proses-proses itu digunakan untuk mendapatkan sudut AFD gitu ya. Jadi secara penyajian seperti itu tinggal direfresh saja. Sebaiknya kesimpulan ya kita mungkin kan kalau dalam menulis teks kesimpulan boleh di tengah, di atas, ya kan? Intisari dari teks itu. Tapi kalau Bapak menyarankan dalam pembuktian dia di paling bawah. Oke, clear ya? Itu aja mungkin masukan nanti boleh dibaca bagian dari sini. Mayera nggak sempat presentasi tapi Bapak pikir karena dia yang menyusun bukan Ardita belum sempat tapi karena dia menyusun PPT pasti dia sudah memahami sebenarnya alur ceritanya ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih buat kalian luar biasa.